Pada zaman dahulu, sebelum kita lahir, belum ada teknologi yang bisa kita lihat dan gunakan seperti saat ini. Bahkan pada masa lalu, manusia masih belum mengenal tulisan. Masa di mana kita belum mengenal tulisan disebut juga sebagai masa praaksara atau bisa disebut masa prasejarah. Masa praaksara dibagi menjadi dua zaman, yaitu zaman batu dan juga zaman logam. Berdasarkan pembabakannya, zaman praaksara dibagi menjadi 4 babak besar. Zaman Arkaikum. Zaman Arkaikum merupakan zaman tertua pada bumi. Pada masa ini, bumi masih belum ditemukan tanda-tanda kehidupan, karena bumi masih dipenuhi oleh gunung-gunung berapi yang masih aktif, serta permukaan bumi pada masa ini juga masih sangatlah panas, sehingga belum layak huni seperti saat ini. Zaman ini terjadi pada 2500 juta tahun yang lalu. Lalu kedua, ada Paleozoikum. Pada zaman Paleozoikum disebut juga sebagai zaman hidup tua, karena pada masa ini sudah mulai ditemukan tanda-tanda kehidupan seperti adanya mikroorganisme, ikan-ikan kecil, hingga amfibi. Masa ini terjadi sekitar 340 juta tahun yang lalu. Ketiga, zaman Mesozoikum. Pada zaman Mesozoikum, kehidupan di bumi sudah mulai berkembang. Ditandai dengan mulai munculnya hewan-hewan reptil berukuran besar seperti dinosaurus. Pada zaman ini, keadaan alam juga sudah berubah dengan temperatur yang lebih hangat dan juga lebih kering. Sehingga, dengan temperatur yang lebih hangat tersebut, memungkinkan makhluk hidup untuk bisa berkembang biak. Zaman ini terjadi sekitar 140 juta tahun yang lalu. Keempat, zaman Neozoikum. Untuk zaman Neozoikum terbagi menjadi dua zaman. Yaitu yang pertama adalah zaman Tersier. Pada zaman Tersier, sudah mulai berkembangnya hewan mamalia baru, seperti sebangsa gajah, harimau, hingga jenis-jenis primata. Zaman Tersier juga ditandai dengan punahnya hewan-hewan reptil berukuran besar seperti dinosaurus. Lalu untuk yang kedua adalah zaman Kuarter. Zaman Kuarter adalah zaman yang mulai terdapat tanda-tanda kehidupan manusia dan juga aktivitas manusia yang mulai terlihat. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Masa ini disebut juga sebagai masa food gathering. Pada masa ini, manusia mulai hidup berpindah-pindah di dalam goa atau di dalam ceruk. Masa ini adalah masa di mana manusia bertahan hidup dengan cara berburu hewan-hewan liar seperti rusa, kerbau, dan juga ikan-ikan kecil. Dan mereka juga mengumpulkan makanan yang disediakan oleh alam seperti ubi-ubian dan juga buah-buahan. Pada masa ini, manusia sudah mulai mengenal api. Api dijadikan sebagai alat penunjang kehidupan mereka. Pada masa ini, terbagi menjadi dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Pacitan ditemukan di daerah Pacitan, Jawa Timur. Manusia yang hidup pada zaman ini adalah jenis Pithecanthropus. Alat-alat yang digunakan adalah kapak genggam atau chopper.
Kebudayaan Ngandong pertama kali ditemukan di Ngandong, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Zaman ini terjadi sekitar 600.000 tahun yang lalu. Sedangkan untuk alat yang digunakan pada masa ini adalah alat serpih atau biasa disebut flex. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Masa ini adalah tingkatan lebih lanjut dari masa sebelumnya. Pada masa ini, kehidupan manusia sudah lebih maju. Manusia pada masa ini mulai menemukan kebudayaan-kebudayaan baru. Pada masa ini, manusia mulai tinggal menetap di dalam gua atau di tepi pantai. Dan manusia sudah mulai sedikit demi sedikit bisa memproduksi makanan dengan cara bercocok tanam. Mereka yang tinggal di tepi pantai akan meninggalkan sampah dapur berupa kulit kerang yang juga disebut sebagai kecokan Modinger. Masa bercocok tanam. Masa ini adalah masa ketika manusia memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan cara pembukaan suatu lahan yang kemudian dijadikan ladang untuk bercocok tanam. Dan juga untuk berternak. Masa Parundagian. Parundagian diambil dari kata dasar undagi atau dalam bahasa Bali berarti masyarakat yang memiliki keahlian tertentu dalam membuat alat-alat. Masa ini adalah periode akhir prasejarah atau juga bisa disebut sebagai zaman logam. Manusia di masa Perundagian adalah bangsa Deutero Melayu sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Pada masa ini, manusia juga sudah memiliki kemampuan untuk berlayar dan melakukan perdagangan hasil logam mereka dengan daerah lain menggunakan sistem barter.